Hai, saya Mahmud MD, mahasiswa dari Postgraduate Program London School of Public Relations, jurusan Corporate Communication. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tentang ringkasan dari buku Strategic Public Relation untuk mata kuliah Strategic Public Relation Planning. Kali ini saya akan meringkas bab 19, yaitu tentang Connecting the Communities. Pertama-tama akan dibahas tentang outline dari presentasi yang akan saya lakukan. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi komunitas. Selanjutnya adalah tentang aspek ruang publik. Pada bahasan ketiga, kita akan membahas tentang social exchange theory. Selanjutnya adalah community relations, community engagement, partisipasi publik, dan yang terakhir adalah menghadapi pergerakan. Selanjutnya adalah definisi komunitas. Komunitas menurut Johnston pada tahun 2010 adalah any group of people with a common interest as either stakeholder or publics, yang artinya adalah sekelompok orang yang memiliki ketertarikan sama sebagai stakeholder maupun sebagai publik. Selanjutnya, karakteristik dari komunitas ada 6 yang disebutkan oleh Culbertson dan Chen pada tahun 1997 yang dikutip dalam Fitch pada tahun 2009, yaitu yang pertama adalah komitmen atau kualitas dari hubungan, yang kedua adalah beberapa interkonektivitas dan kohesi sosial, yang ketiga adalah komitmen terhadap nilai dan kepercayaan dasar dari komunitas tersebut, yang keempat adalah keseimbangan hak dan tanggung jawab dari para anggota komunitas, yang kelima adalah rasa pemberdayaan dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah perluasan dari dunia sosial. Pada bahasan aspek ruang publik, di sini akan dibahas tentang paparan yang dilakukan oleh Jürgen Habermas, seorang filosof yang terkemuka di masa sekarang. Habermas menjelaskan tentang dimensi etis dan kompleksitas sosial dari media sebagai ruang publik, yaitu adalah ruang konseptual terpisah dari pemerintah, di mana warga bisa bebas berdiskusi dan berdebat terkait dengan isu untuk kebaikan bersama. Beliau juga memaparkan bahwa public relation memperkuat posisi organisasi yang perwakilannya terlibat dalam manipulasi opini tanpa disadari oleh pihak lain. Sehingga hal ini menyebabkan bahwa ekspektasi agar komunitas berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dapat membantu menyeimbangkan kepentingan pemerintah dan perusahaan dengan kepentingan dari publik. Mengenai social exchange theory yang dikemukakan oleh Knapp pada tahun 1984 dan dikutip oleh Ledingham dan Bruning pada tahun 2001, social exchange theory mengandung 2 elemen utama, yaitu exchange of resources dan juga social relationship, yaitu pertukaran sumber daya dengan hubungan sosial. Dalam social exchange theory ini disebutkan bahwa hubungan sosial yang terlibat dalam pertukaran sumber daya seperti status, informasi, barang, layanan, uang, keamanan, dan cinta. Community relation adalah sebuah partisipasi institusi yang terencana, aktif dan berkelanjutan bersama dan di dalam sebuah komunitas untuk memelihara dan memperbaiki lingkungannya untuk keuntungan institusi dan komunitas. Hal ini dikemukakan oleh Pick pada tahun 1998 dan dikutip di dalam Ledingham dan Bruning tahun 2001. Selanjutnya juga dikemukakan bahwa dalam community relations terdapat 3 aspek community relations. Yang pertama adalah community relation, yaitu terkait dengan komunitas lokal yang di tempat organisasi tersebut beroperasi untuk memastikan bahwa organisasi tersebut bisa beroperasi dengan dukungan dari komunitas itu. Yang kedua adalah corporate social responsibility, yaitu corporate social responsibility program yang merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh organisasi
yang tidak memiliki hubungan langsung dengan operasinya dan yang dibawakan untuk kepentingan dan keuntungan dari komunitas yang lebih luas. Yang ketiga adalah community engagement, yaitu merupakan partisipasi langsung oleh publik terkait dalam proses pengambilan keputusan untuk organisasi, terutama terkait dengan pemerintah dan juga terkait dengan departemen dan lembaga pemerintah. Setidaknya ada 3 definisi untuk community engagement. Yang pertama dari Makeup, Kiss and Brown tahun 2006, community engagement adalah partisipasi dari komunitas di dalam pengambilan keputusan yang relevan dengan kepentingan komunitas dan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas. Yang kedua dari Littlejohn tahun 1999, dikutip dalam Johnson tahun 2010. Fondasi dari community management harus berdasarkan dari relevansi, konteks, emosi, dan pengenalan masalah. Dan yang terakhir dari O'Connor tahun 2006 dalam Johnson tahun 2010, community engagement harus dicapai dengan strategi yang mengembangkan kemampuan, nilai, dan motivasi. Selanjutnya adalah 3 level dalam kategori community engagement. Level pertama adalah community information, di mana dalam level ini harus disediakan informasi yang tepat dan akurat dari anggota komunitas untuk disebarkan atau didiseminasi tentang perusahaan maupun proyek. Level kedua adalah community consultation, di mana dalam level ini adalah proses pengumpulan pandangan dari komunitas terkait isu tertentu. Hal ini akan berlanjut kepada level ketiga, yaitu community participation, yaitu terkait dengan peran aktif anggota komunitas untuk membuat solusi bagi masalah sosial yang kompleks. Selanjutnya adalah spektrum partisipasi publik. Dalam partisipasi publik terdapat 5 spektrum, yaitu inform, consult, involve, collaborate, dan empower. Dalam 5 spektrum ini bisa kita implementasikan kepada 3 hal. Contoh adalah public participation goal, promise to the public, dan juga example teknik. Sebagai contoh, untuk public participation goal, inform dapat berarti to provide the public with balanced and objective information to assist them in understanding the problem, alternatives, opportunities, and/or solutions. Dalam fase atau spektrum consult, yaitu obtain public feedback on analysis, alternative, and/or decision. Dalam spektrum involve, bisa disebutkan bahwa to work directly with the public throughout the process to ensure that public concern and aspiration and consistently understood and considered. Dalam spektrum collaborate, bisa disebutkan untuk atau to partner with the public in each aspect of the decision, including the development of alternatives and identification of preferred solution. Dan spektrum terakhir yaitu empower, to place final decision making in the hand of the public. Atau dalam contoh lain, dalam example techniques, inform yaitu fact sheets, websites, dan open house. Untuk consult yaitu bisa dalam berupa public comment, focus group, survei, dan juga public meeting. Untuk involve, bisa dalam bentuk workshop dan juga polling. Sedangkan untuk collaborate, bisa dalam bentuk citizen advisory committees, consensus building, dan juga participatory decision making. Sedangkan untuk empower, bisa dalam bentuk citizen juries, ballots, dan juga delegated decision. Dalam terhubung dengan komunitas, juga penting bagi seorang public relation untuk tahu caranya menghadapi pergerakan. Dalam pergerakan kita akan berhadapan dengan para aktivis, dan tujuan aktivis beragam dari spesifik terhadap suatu isu hingga ingin mengadakan perubahan dalam masyarakat. 3 kategori pergerakan aktivis menurut Cariagiani dan Cornelissen pada tahun 2006 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah reform.
yaitu adalah pergerakan untuk mereformasi yang didedikasikan untuk mengubah norma, biasanya legal, dan juga untuk mengadvokasi perubahan dalam norma moral masyarakat. Sedangkan yang kedua adalah radikal, yaitu gerakan radikal yang didedikasikan untuk mengubah nilai sistem yang lebih dalam di dalam masyarakat, biasanya dalam skop yang lebih besar dari pergerakan reformasi. Terakhir adalah retain, yaitu merupakan pergerakan konservatif yang berusaha untuk preserve existing or past norm dan values, dan juga menentang segala yang mengancam terhadap perubahan tersebut. Dimensi kedua yang akan dihadapi oleh PR dalam menghadapi aktivis, yaitu ada dua jenis grup. Yang pertama adalah grup anti korporat. Grup ini secara eksplisit menyatakan bahwa dirinya anti korporasi, sehingga mengorganisasi kekuatan untuk melawan korporat tersebut. Selanjutnya, yang kedua adalah isu spesifik. Gerakan isu spesifik ini dikelompokkan bersama framework yang merefer kepada semua kelompok yang tidak spesifik anti korporat, tapi lebih mengorganisasi untuk isu tertentu, seperti contohnya lingkungan, human rights atau hak asasi manusia, dan juga fair trade atau perdagangan yang adil. Demikian paparan dari saya. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya.